Ayamnya dipotong-potong mbak. Oh, di sweater biar potong-potong bambu gitu. Ya. Mbak Eci, ini di sini udah itu ayamnya sekarang dibuang. Mbak Eci, yang depan aja. Yang depan aja, Mbak. Eci, kok sama biaya yang belakang, Mbak? Kenapa kok lama? Yang halaman pertama aja. Ini, ya udah sama biaya. Cepetan kok lama, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam Hai. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hmm. nah, Dokter Sekar, Dokter Lin, siapa Recording lagi? in progress. Udah masuk siapa lagi? Minal Aidin, wal Faidin, mohon maaf lahir Mohon maaf lahir batin, batin. Prof. Mohon maaf lahir Lahir batin batin juga, Bu Dokter. Iya. Mbak Lin dan semuanya. Hmm, belum semua ya Mbak Wiji? Mbak Wiji belum semua?
Selamat siang, Prof. Eti. Selamat siang, Bu Sekar. Selamat siang, Bu Lin Oktris. Selamat siang, Pak. Selamat Ya, siang, Pak Nikolas. ya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, Bu. Semoga kita semua diberikan keberkahannya, Bu, di tahun ini. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Mas Nikolas sudah siap? Sudah siap, Prof. Ya. Tunggu Pak Dr. Nurtanto ya. Karena eh, ini adalah promotornya saya, maka di sidang tertutup ini nanti diketuai oleh Pak Dr. Nurtanto. Ya, Siap, demikian. Prof. Kita tunggu ya. Baik, Prof. Ya, selamat siang, Pak Bolas. Selamat siang, Pak Dr. Nurtanto. Suara saya kedengeran? Bagaimana, Pak? Kedengaran, Pak. Jelas. Ya, terdengar jelas, Pak.
Assalamualaikum, wabarakatuh. Halo, Iya, Pak. Baik. Ya, langsung, Ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gimana siang. kabarnya Pulin, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Oke, Pak. siap ya. Alhamdulillah. Kita mulai aja ya, Prof. Eti, gimana? Bisa Ya dimulai Pak, atau sudah belum? lengkap Pak. Bisa dimulai Pak. Oke, baik. Baik, kita mulai Mas Nikolas ya. Sudah siap Mas Siap, Nikolas? Pak. Sudah siap, Pak. Oke, baik. Jadi hari ini Alhamdulillah sudah masuk ke sidang tertutup ya. Alhamdulillah. Jadi selamat untuk masuk sidang tertutup. Nah, untuk sistematikanya nanti Mas Nikolas diberi waktu alokasi maksimum 20 menit untuk presentasi ya dari bab 1 sampai bab 5. Kemudian setelah itu nanti baru tanggapan dari para penguji ya. Jadi ada 3 penguji dan juga nanti dari para promotor dan promotor. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami silakan Mas Nikolas untuk presentasi disertasinya. Karena Baik, terima kasih Pak Mutanto atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang pada Prof. Eti, Ibu Dr. Ivon, Ibu Dr. Sekar, Bapak Dr. Murtanto, dan Ibu Dr. Lindoktris. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan ujian tertutup dengan judul Pengaruh Inovasi Hijau, Modal Intelektual Hijau, dan Sistem Informasi Hijau terhadap Kinerja Bisnis dengan Strategi Hijau sebagai Variabel Moderasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Bapak dan Ibu. Semoga tahun ini menjadi penuh keberkahan untuk kita semua. Nah, adapun yang menjadi fenomena dari penelitian ini adalah perkembangan bisnis global saat ini yang mencerminkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama. Bisnis global saat ini dikuasai oleh negara Amerika Serikat dan Tiongkok, terlihat dari GDP-nya yang memegang angka yang terbesar. Posisi GDP negara Indonesia mulai bergerak positif pasca pandemi COVID-19. Kebijakan dan adaptabilitas merespon perubahan kondisi ekonomi, memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Analisis kinerja bisnis memberikan dorongan besar mengenai dinamika membentuk perjalanan keberlanjutan perusahaan. Dan salah satu hal yang ditekankan oleh dunia saat ini adalah tentang ekonomi hijau. Maka dari penelitian ini akan lebih difokuskan pada green accounting-nya. Berikut ini terlampir research gap dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Terlihat bahwa setiap variabel telah memiliki perbedaan hasil penelitiannya. Berikut adalah motivasi penelitian dalam disertasi ini, yaitu menggunakan strategi hijau sebagai variabel moderasi, kemudian variabel yang bersifat multidisiplin, dan di sini menggunakan data primer, yang umumnya menggunakan data sekunder. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini, di mana peneliti ingin juga menguji pengaruh inovasi hijau, modal intelektual hijau, dan sistem informasi hijau masing-masing terhadap kinerja bisnis, dan apakah strategi hijau dapat memoderasi pengaruh dari masing-masing faktor yang telah disebutkan terhadap kinerja bisnis. Berikut adalah kontribusi penelitian. Untuk akademisi diharapkan dapat mengembangkan konsep akuntansi hijau. Untuk praktisi, ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kinerja bisnis, yang menganalisis praktik dan adopsi dari akuntansi hijau. Sedangkan kontribusi kebijakan, ini dengan adanya bukti faktor hijau itu penting, maka perusahaan harus memperhatikan lingkungan sebagai dasar kegiatan usahanya. Berikut ini adalah signifikasi penelitian berupa pengembangan dimensi pengukuran variabel strategi hijau. Tujuan dibuatnya kebaruan ini adalah untuk meningkatkan keunggulan dari pengukuran variabel strategi hijau. Karena dimensi yang dimasukkan dalam pengukuran ini diyakini oleh peneliti akan meningkatkan kinerja bisnis. Penelitian ini memasukkan 3 dimensi baru, yaitu Green Management Awareness, Environmental Leadership, dan Environmental Knowledge Learning.
Argumen utama karena pentingnya kesadaran dan pemahaman akan manajemen lingkungan. Kemudian pemimpin mengajak karyawan diharapkan akan lebih dapat untuk dipatuhi dan inisiatif pemimpin memberikan arahan praktik lingkungan yang lebih baik dan peningkatan kesadaran lingkungan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi saat ini. Berikut adalah landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ada grand teori, ada middle teori, dan konseptual teori. Berikut adalah kerangka pemikiran dan hipotesis di mana menggunakan 3 buah variabel independen, yakni inovasi hijau, modal intelektual hijau, dan strategi hijau. Menggunakan 1 variabel moderasi yaitu strategi hijau, 1 variabel dependen yaitu kinerja bisnis, dan 3 variabel kontrol yaitu ekoefisiensi, green culture, dan credibility. Total hipotesis ada 6 buah, di mana masing-masing hipotesis untuk variabel independen adalah pengaruh positif, untuk hipotesis variabel moderasi adalah memperkuat pengaruh positif. Berikut adalah rancangan penelitian. Jenis data adalah primer menggunakan skala Likert 616 skala. Sampelnya adalah industri besar dan sedang yang ada di Indonesia. Kemudian periode penelitiannya di tahun 2023, cross-sectional, unit analisisnya adalah perusahaan, dan metode analisis menggunakan Sam Amos. Berikut adalah definisi operasional dari masing-masing variabel. Yang pertama ada kinerja bisnis, ada dimensi kinerja pasar, kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kinerja produk baru. Kemudian untuk strategi hijau, dimensi pertama strategi pencegahan polusi, yang kedua strategi penata layanan produk atau product stewardship, yang ketiga strategi teknologi bersih, yang keempat green management awareness yaitu novelty untuk dimensi yang pertama, yang kelima environmental leadership, ini dimensi untuk novelty yang kedua, dan environmental knowledge learning ini untuk novelty dimensi yang ketiga. Berikutnya untuk variabel inovasi hijau, dimensi inovasi produk ramah lingkungan, yang kedua inovasi proses lingkungan, yang ketiga inovasi ekoorganisasi, yang keempat inovasi pemasaran lingkungan. Variabel berikutnya modal intelektual hijau, ada green human capital, green structural capital, dan green relationship capital. Untuk variabel sistem informasi hijau ada dimensi proses, sistem, dan teknologi. Untuk definisi operasional ekoefisiensi menggunakan dimensi penghematan, minimalisasi, dan emisi. Untuk green culture menggunakan dimensi involvement culture, consistency culture, adaptability culture, dan mission culture. Sedangkan ini dimensi dan indikator untuk variabel kontrol kredibilitas. Berikut adalah populasi dan sampel dari penelitian. Direncanakan ini dari badan usaha di Indonesia melalui penyebaran angket. Angket disebarkan ke perusahaan yang diwakili oleh seorang manajer dengan pengalaman minimal 5 tahun untuk dengan asumsi bahwa sudah bekerja 5 tahun memiliki kompetensi dan sudah mengetahui tentang seluk-beluk perusahaan. Menurut Hare et al. 2019, rasio pengamatan terhadap variabel adalah 10:1. Total jumlah indikator terbanyak per variabel jika ditotal semua ada 54, sehingga jumlah sampel minimum adalah 540. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 545 perusahaan di mana sudah memenuhi ketentuan jumlah sampel minimum. Berikut adalah metode analisis data, dimulai dari statistik deskriptif, bersama struktural SEM, identifikasi model menggunakan Amos, ada uji model, uji hipotesis, uji koefisien determinasi, dan uji moderasi. Berikut adalah model struktural, di mana yang diberikan warna kuning ini ada 3, itu adalah dimensi yang ditambahkan dalam variabel strategi hijau sebagai novelty. Berikut ada analisis sensitivitas untuk membandingkan indikator lama dan baru, dan uji ekspansi untuk uji per dimensi pada variabel yang ada novelty. Berikut ada persamaan untuk uji sensitivitas dan persamaan untuk uji ekspansi. Hasil analisis pertama dari analisis karakteristik responden, di mana ini didominasi oleh perusahaan manufaktur. Kemudian ada terutama yang terpenting adalah kriteria model fit dari penelitian ini, di mana dari CMIN, CMIN-DF sampai RMCA itu sudah memenuhi, dan ada 4 kriteria yang marginal fit ataupun mendekati fit. Sehingga dari kesimpulan ini dapat dikatakan model penelitian Sam Amos yang dihasilkan itu layak untuk digunakan dan bisa dilanjutkan untuk tahap berikutnya. Berikutnya uji validitas dan reliabilitas. Saya melakukan second order analysis di mana saya menguji
dimensinya terlebih dahulu dengan syarat loading factor di atas 0,7 dan kelompok alfa di atas 0,7 dan hasil pengujian menunjukkan semua dimensi sudah valid dan reliable. Yang kedua, uji validitas dan reliabilitas untuk variabel. Syaratnya construct reliability 0,7 dan varian extracted 0,5. Dan semuanya juga sudah menunjukkan hasil yang valid dan reliable, sehingga penelitian ini dapat kita lanjutkan ke tahapan analisis berikutnya. Berikut adalah hasil uji hipotesis, di mana bisa kita lihat bahwa dari hipotesis pertama yang diuji, itu hanya terdapat satu yang diterima, yaitu sistem informasi hijau yang dimoderasi oleh strategi hijau dengan estimate 0,003 dan p-value-nya 0,013. Yang berarti dari 6 hipotesis yang diajukan, hanya satu hipotesis yang diterima, yaitu strategi hijau memperkuat pengaruh positif sistem informasi hijau terhadap kinerja bisnis. Adapun nilai square multiple correlation atau koefisien determinasinya 94,8%. Berikutnya adalah hasil uji sensitivitas, di mana bisa dilihat bahwa variabel strategi hijau cenderung memberikan hasil yang kurang baik karena dari hasil uji yang menggunakan indikator baru, strategi hijau yang moderasi sistem informasi hijau sebelumnya memberikan pengaruh yang positif dan memperkuat, tetapi di hasil uji sensitivitas di mana menggunakan indikator lama, hasil p-value-nya adalah 0,023 yang di paling bawah. Sedangkan koefisien determinasinya 84,1% yang nilainya lebih rendah dari pengukuran yang baru. Berikutnya uji ekspansi, di mana peneliti menguji per dimensi dari variabel grid strategi, di mana ada 6 dimensi, 3 dimensi lama dan 3 dimensi baru yang sudah diberikan warna kuning, ditambah dengan variabel kontrol. Dari hasil pengujian ekspansi dapat terlihat bahwa dari 3 dimensi baru yang diajukan, terdapat 2 dimensi yang berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis, yaitu Green Management Awareness dan Environmental Knowledge Learning. Sedangkan untuk koefisien determinasinya adalah 71% yang juga termasuk kategori bagus. Berikutnya adalah pembahasan hasil uji hipotesis. Yang pertama, inovasi hijau yang memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja bisnis. Yang pertama ini. Berinvestasi dalam inovasi hijau secara jangka panjang dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya jangka panjang, dan memperluas pangsa pasar dengan menarik konsumen yang lebih peduli pada lingkungan. Namun, dikarenakan perusahaan yang menjadi sampel didominasi perusahaan yang 11-15 tahun, sebanyak 27%, maka untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan, usia ini masih tergolong muda sehingga penerapan investasi untuk keperluan inovasi ramah lingkungan masih belum dapat memberikan titik balik modal yang sesuai. Yang kedua, modal intelektual hijau memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja bisnis. Pengembangan ini memerlukan investasi awal yang cukup besar juga. Perusahaan akan mengalami tekanan uang keuangan karena biaya riset, pengembangan, dan pelatihan untuk mengadopsi praktik hijau dan menerapkan modal intelektual hijau ini. Sampel perusahaan didominasi oleh kepemilikan swasta dalam negeri dengan jumlah 77% dari total keseluruhan sampel. Perusahaan dalam negeri cenderung kurang dapat memaksimalkan penggunaan modal yang dimiliki dan sangat berbeda dengan kepemilikan asing yang dapat memaksimalkannya karena rintangan yang dihadapi perusahaan asing lebih berat dan dapat harus bersaing dengan perusahaan dalam negeri. Yang ketiga, sistem informasi hijau ini tidak berpengaruh ke kinerja bisnis, tetapi dia ada pengaruhnya positif meskipun dampaknya tidak besar. Sistem informasi hijau cenderung meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi konsumsi energi, dan meminimalkan limbah. Meskipun dampaknya tidak dirasakan secara langsung, namun seiring waktu, efisiensi dapat menghasilkan penghematan biaya jangka panjang. Berikutnya, hipotesis yang keempat, strategi hijau yang memoderasi inovasi hijau terhadap kinerja bisnis. Nah, dari sini terlihat dia malah bertanda negatif yang berarti memperlemah. Beberapa perusahaan mengadopsi strategi hijau sebagai upaya pemasaran dan pencitraan untuk mendorong inovasi hijau yang substansial. Jika strategi hijau lebih bersifat untuk pencitraan dan tidak didukung oleh inovasi yang mendalam, dampak positif terhadap kinerja bisnis dapat menjadi terbatas. Yang kelima, strategi hijau yang memoderasi modal intelektual hijau, hasilnya di sini tidak memoderasi.
Implementasi praktik ramah lingkungan yang terkait dengan modal intelektual hijau memerlukan perubahan dalam budaya dan kebijakan sumber daya manusia. Jika perusahaan menghadapi kesulitan dalam mengadopsi perusahaan tersebut, jika mengalami kesulitan dalam mengadopsi perubahan tersebut, strategi hijau tidak dapat secara efektif memperkuat pengaruh modal intelektual hijau terhadap kinerja bisnis ini. Dan yang terakhir, strategi hijau memoderasi sistem informasi hijau terhadap kinerja bisnis, di mana hasilnya memperkuat. Strategi hijau yang terintegrasi dengan sistem informasi hijau dapat secara mengurangi konsumsi energi dan meminimalkan pemborosan, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pemrosesan informasi, di mana strategi hijau memperkuat pengaruh positif sistem informasi hijau terhadap kinerja bisnis. Strategi hijau yang terintegrasi dengan sistem informasi hijau dapat meningkatkan efisiensi operasional, termasuk pengelolaan data dan pelaporan yang ramah lingkungan, berkontribusi pada kinerja bisnis secara keseluruhan. Sistem ini meningkatkan kualitas dan keakuratan informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang andal dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis. Berikutnya adalah pembahasan untuk uji ekspansi. Yang pertama dari strategi pencegahan polusi. Ini upaya pencegahan polusi seringkali melibatkan peningkatan efisiensi operasional. Penggunaan sumber daya lebih efisien dapat mengurangi produksi dan mengoptimalkan penggunaan energi, berkontribusi pada kinerja bisnis yang lebih baik, sehingga dia memberikan pengaruh yang positif. Yang kedua, product stewardship memberikan pengaruh positif juga terhadap kinerja bisnis. Ini mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan dapat membantu perusahaan mengoptimalkan proses produksi. Pemakaian bahan yang lebih efisien dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keberlanjutan finansial bisnisnya juga. Yang ketiga, teknologi bersih memberikan pengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ini semuanya berkontribusi pada kinerja bisnis yang lebih baik. Yang keempat, green management awareness berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Kesadaran terhadap manajemen hijau mendorong perusahaan untuk mencari cara efisien dalam penggunaan energi dan sumber dayanya. Hal ini mengurangi biaya operasional, peningkatan efisiensi, dan memberikan dampak positif juga. Berikutnya, environmental knowledge learning. Itu implementasi inisiatif berbasis lingkungan memerlukan investasi awal yang tinggi. Beberapa pemimpin berpendapat bahwa manfaat jangka panjang dari environmental leadership tidak segera terlihat dalam kinerja finansial, sehingga kurang mempengaruhi hasil bisnis secara langsung. Maka itu, environmental leadership itu hasil pengujiannya menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Makanya saya letakkan di posisi di sebelah kanan. Berikutnya yang terakhir, yang keenam, environmental knowledge learning berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Peningkatan pengetahuan lingkungan mendorong inovasi ramah lingkungan. Karyawan yang memahami dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka cenderung mengembangkan solusi inovatif yang ramah lingkungan, meningkatkan daya saing dan bisnisnya juga. Dari hasil pengujian ini bisa disimpulkan dari 3 dimensi yang menjadi novelty, hanya 2 yang berpengaruh terhadap kinerja bisnis, yaitu green management awareness dan environmental knowledge learning. Berikutnya pembahasan untuk variable control. Ekoefisiensi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Ini berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya, energi, dan bahan baku. Berikutnya, green culture tidak berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Meskipun budaya hijau yang memiliki nilai positif, pengaruhnya ke kinerja bisnis itu lebih sulit untuk diukur secara langsung. Dan yang terakhir, credibility. Ini memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja bisnis. Jika perusahaan membangun kredibilitas melalui janji-janji yang tidak dapat dipenuhi, atau kebijakan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, ini malah akan dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan berdampak negatif terhadap kinerja bisnis. Berikutnya adalah bab 5. Untuk kesimpulan, hanya 1 hipotesis yang diterima, sedangkan 5 hipotesis lainnya ditolak. Hipotesis yang diterima adalah hipotesis ke-6, yaitu
Strategi hijau memperkuat pengaruh positif sistem informasi hijau terhadap kinerja bisnis. Keterbatasan penelitian ada beberapa. Yang pertama, responden kurang memahami penyertaan dari indikator, tetapi ini sudah diatasi melalui penjelasan kepada respondennya. Yang kedua, kesulitan mendapatkan model fit pada aplikasi SPS Amos karena harus menggunakan beberapa constraint untuk mendapatkan model yang fit. Yang ketiga, environmental leadership belum menunjukkan pengaruh yang baik terhadap kinerja bisnis. Implikasi penelitian itu menguatkan dan mengembangkan strategi hijau perusahaan dan integrasi strategi hijau dengan sistem informasi hijau karena didapatkan sistem informasi hijau ini jika bersinergi dengan strategi hijau ini bisa mendukung penerapan teknologi yang baik sehingga mendukung juga kinerja bisnisnya. Saran penelitian untuk akademisi dan penelitian berikutnya agar penelitian berikutnya mencakup kelompok yang lebih luas, menggunakan dimensi dan indikator lebih baik untuk meningkatkan pengaruhnya ke kinerja bisnis. Saran untuk perusahaan adalah terkait dengan tujuan dan misi bisnis perusahaan. Membantu menciptakan sinergi antara praktik ramah lingkungan dengan pencapaian tujuan bisnis. Salah satunya dengan penerapan strategi hijau. Yang ketiga, saran untuk kontribusi kebijakan. Mendukung atau advokasi pembuatan kebijakan lingkungan yang lebih ketat atau inovatif yang mendukung tujuan keberlanjutan bisnis. Ini mencakup regulasi terkait emisi, perlindungan, habitat, dan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Mengusulkan atau mendukung kebijakan pengelolaan limbah yang ketat dan ramah lingkungan mencakup pengurangan limbah, daur ulang yang lebih efisien, dan pembuatan kebijakan pengelolaan limbah berbasis sirkular, di mana ini dengan nyata dan diharapkan bisa meningkatkan kinerja bisnis dari perusahaan itu juga. Demikian hasil presentasi disertasi saya, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nikolas. Presentasinya sudah selesai. Selanjutnya kita diskusi ya, Nikolas ya. Baik Pak Mutanto. Oke, untuk pengungsi pertama, Ibu Dr. Sekar. Persilakan, Dr. Sekar. Ya, terima kasih Pak Mur. Dan selamat dulu kepada Pak Nikolas sudah sampai ke ujian tertutup. Nah, nih tinggal beberapa step lagi, gitu kan, sampai kepada akhir. Ya. Nah, meskipun demikian, meski sudah ada di ujian tertutup, tapi pasti akan selalu ada masukan-masukan yang tujuannya untuk memperbaiki apa yang sudah ditulis sehingga kemudian bisa menjadi satu karya yang bisa dibanggakan, ya. Saya mungkin lebih rinci ya, karena ini udah ujian tertutup. Saya mau dari awal. Oke. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Typo mau nanti dicek lagi ya Pak, karena saya masih melihat ada beberapa salah ketik itu mohon diperbaiki karena cukup mengganggu. Kemudian mungkin ini rasanya tidak terlalu berkaitan dengan disertasi, tapi di dalam kata pengantar itu agak mengganggu juga, tidak menyebutkan nama rektor dan juga nama dekan. Ya, mungkin nanti itu diperbaiki juga, ditambahkan. Kemudian, nah ini ya, saya melihat data GDP ya. Pertama tabel 11 yang membahas mengenai data GDP di latar belakang. Di situ disampaikan tahun 2022. Nah, itu kalau mungkin ini saya juga bisa menyampaikan lebih baik lagi konektivitas antara data di GP ini dengan keseluruhan dari tema disertasinya. Karena kan kita Pak Nikolas hanya meneliti yang Indonesia, gitu ya. Jadi ini mungkin perlu untuk diberikan semacam penjelasan kalau memang dibutuhkan data ini untuk apa, gitu ya. Karena saya juga bingung membacanya kok data di GP seluruh dunia ya ini ya. Ada beberapa negara yang ditampilkan dari Amerika Serikat dan sebagainya. Nah, itu perlu untuk elaborasi lagi apakah perlu, kalaupun perlu dinarasikan dengan baik konektivitas dengan tema disertasi ini secara keseluruhan. Oke.
Kemudian yang berikutnya lagi, saya langsung masuk ke bab 2 ya. Di bab 2 itu ada banyak teori yang Pak Nikolas gunakan ya. Saya melihat tidak cukup hanya satu, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada 4 teori yang Pak Nikolas gunakan ya. Ada teori of the form, kemudian ada teori legitimasi, ada lagi teori RBV, kemudian ada lagi teori stakeholder gitu ya. Ada teori pemrosesan informasi dan banyak lagi teori. Nah, kemudian saya melihat di gambar 21. Di gambar 21 ada gambar, Bapak bisa lihat di gambar 21 ya, ada gambar teori, terus di kanannya itu ada nama-nama variabel. Rasanya gambar itu perlu untuk direvisi, Pak. Karena penempatannya atau cara mengaitkan antara teori dengan gambar itu kurang pas. Jadi kalau namanya teori itu kan menjelaskan satu fenomena, berarti menjelaskan keterkaitan, ya, keterkaitan antar faktor atau antar variabel yang mempengaruhi sesuatu itu. Nah, sehingga kalau misalnya cuma ada nama teori kemudian di sebelah kanannya adalah nama-nama variabel itu tuh sudah tidak cukup informatif untuk kami gitu ya. Jadi Bapak harus lagi memperbaiki mungkin sehingga kami bisa memaknai dengan baik keterkaitan antara antar variabel itu dengan teori yang digunakan. Jadi misalnya teori of the form. Teori of the form itu Bapak gunakan untuk menjelaskan atau mendasari penurunan hipotesis yang mana. Nah, kalau misalnya mau digambarkan di dalam landasan teori, tentunya menggambarkan keterkaitan antara teori tersebut dengan hubungan antar variabel, bukan hanya satu variabel, tapi hubungan antar variabel. Nah, itu mohon nanti juga direvisi ya Pak ya, karena tidak seperti itu menggambarkan landasan teori. Lalu kemudian kita bicara hipotesis ya. Sebetulnya ini sudah pernah disampaikan juga ya. Di beberapa hipotesis itu sudah ada teori, sangat bagus ya. Tapi belum semua. Jadi nanti Bapak lihat lagi apakah semua hipotesisnya sudah dilandasi oleh satu teori. Saya masih ada melihat atau membaca beberapa hipotesis belum diturunkan dengan menggunakan dasar teori-teori yang sudah Bapak susun di atas. Ya kan teorinya banyak tadi saya sampaikan. Nah, itu mohon nanti dituliskan yang mendasari teori apa. Kemudian juga ketika Bapak membahas variabel kontrol ya, variabel kontrolnya kan dua, yaitu ekoefisiensi dan budaya hijau. Nah, yang surprise buat saya adalah ketika Bapak membahas hasil riset sebelumnya yang terkait dengan ekoefisiensi. Nah, di sini Bapak menempatkan satu hasil penelitian yang ternyata tidak signifikan. Ya, dituliskan di dalam disertasi Bapak bahwa penelitian tersebut menunjukkan ekoefisiensi tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan. Nah, ini meskipun kita tidak hipotesiskan, tapi alangkah lebih baik kalau mencari hasil penelitian yang dia menunjukkan signifikan terhadap kinerja bisnis, pengaruh ekoefisiensi terhadap kinerja bisnisnya itu signifikan. Sehingga kemudian di penelitian ini Bapak gunakan lagi sebagai variabel kontrol. Ya, karena di budaya organisasi, di budaya hijau Bapak menunjukkan hasil empiris yang signifikan. Jadi mohon nanti mencari hasil yang signifikan untuk yang ekoefisiensi. Ya. Baik, Bu. Lalu kemudian, nah saya tertarik dengan ini ya Pak ya, ini sudah semua sudah hipotesis sudah. Nah, kemudian saya langsung aja masuk ke bab 4 ya. Nah, di bab 4 itu pada saat membaca hasil penelitian ada beberapa hipotesis yang tidak terdukung gitu ya. Hanya saja
alasannya itu kurang kuat ya Pak ya. Jadi misalnya Bapak sudah menjelaskan, sebetulnya sudah menjelaskan kenapa tidak signifikan, tapi belum dikaitkan dengan data deskripsi statistik yang sudah diolah sedemikian rupa dan rinci dari data-data yang sudah dikumpulkan. Jadi misalnya Bapak menyampaikan di dalam data itu ada perusahaan dari sekian macam responden ya yang Bapak pilih, ternyata perusahaannya 93% belum listed di bursa. Kemudian yang menerapkan strategi hijau baru 29%, ada 29% perusahaan yang tidak menerapkan strategi hijau dan sebagainya. Nah, alangkah lebih baik gambaran dari sampelnya yang sudah Bapak uraikan sedemikian rupa bagus di dalam deskripsi statistik menjadi alasan juga kenapa dia tidak signifikan. Ya. Demikian juga ketika Bapak menyampaikan karakteristik responden ya, ada 75% laki-laki, kemudian kalau nggak salah 21%-nya perempuan ya. Nah, itu apakah ada kaitannya dengan hasil yang tidak signifikan itu? Demikian juga beberapa hal lagi yang lain yang diungkapkan di deskripsi statistik. Karena ketika Bapak menyampaikan sedemikian rupa di poin deskripsi statistik, pasti ada alasannya. Harapannya nanti digunakan pada saat membahas beberapa poin yang tidak signifikan. Jadi, karena ini ya agak lumayan banyak juga yang tidak signifikan ya Pak. Lalu kemudian juga ini Iya, Pak, kan Bapak menggunakan tingkat signifikansi sampai 10% ya. Nah, itu lebih baik iya Bu. Bapak berikan tanda seperti tanda bintang gitu ya. Kalau 3 itu misalnya signifikan pada level 1%, 2 5%, 1 10% gitu ya. Sehingga kita semua itu bisa memahami karena kalau misalnya menggunakan gaya penulisan yang universal, cara cara menulisnya akan seperti itu ya, diberikan tanda gitu ya, signifikan pada berapa persen. Itu akan menjadi lebih bagus lagi. Lalu kemudian Iya, masuk di pembahasan. Nah, di pembahasan itu namanya juga pembahasan ya, Bapak harus memasukkan lagi Pak teori-teori yang sudah Bapak elaborasi di bab 2. Ada beberapa yang sudah memasukkan teori, tapi ada beberapa juga pembahasan yang belum memasukkan teori. Nah, jadi mungkin Bapak perlu untuk mengaitkan lagi, karena teorinya jangan sampai hanya berhenti di bab 2. Dia teori itu dipakai terus sampai di bab 4. Nah, itu ditambahkan di beberapa poin tersebut ya, Pak ya, karena saya masih melihat ada beberapa yang belum dilandasi oleh teori. Nah, kemudian sampailah kita ke bab 5 ya. Di bab 5 cara Bapak menyampaikan mungkin yang perlu untuk direvisi ya Pak. Jadi misalnya ini di kesimpulan nomor 3. Sistem informasi hijau tidak berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Kenapa harus ada tambahan kalimat dengan tanda positif? Kalau tidak berpengaruh itu ya sudah tidak berpengaruh. Nah, sehingga kemudian kalau dijelaskan lagi, ini berarti kenaikan sistem informasi hijau akan meningkatkan. Kenapa kok ada kalimat ini? Jadi agak kontradiktif. Kalau dia tidak berpengaruh, ya sudah berhenti tidak berpengaruh. Jadi tidak perlu rasanya kalimat di belakangnya. Ya. Demikian juga yang lainnya, karena ada beberapa yang poin 5 misalnya ya. Di poin 4, strategi hijau memperlemah pengaruh positif inovasi hijau terhadap kinerja bisnis. Ini berarti moderator strategi hijau memperlemah pengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Ini bunyi hipotesisnya apa, Pak? Yang di poin 4. Strategi hijau itu memperkuat atau memperlemah? untuk hipotesisnya strategi hijau memperkuat pengaruh positif. Ya, berarti kan tidak signifikan ini. Iya, tidak signifikan. Ya kan? Jadi ditulis aja tidak signifikan. Demikian juga yang poin 5. Jadi kalau memang hasilnya tidak signifikan, ya sudah tidak signifikan. Itu ya Pak. Jadi nggak usah yang namanya juga tidak signifikan ya. Jadi kita agak sulit kalau mengatakan signifikan, kemudian ada penjelasan panjang lebar, karena penjelasan kenapa tidak signifikannya itu sudah ada di pembahasan. Jadi kalau misalnya
diberikan narasi sendiri di poin ini yang kontradiktif dengan hasil agak menyesatkan mungkin ya di simpulan. Jadi direvisi saja, disesuaikan dengan hasilnya, hasil di pengujian hipotesis. Ya, kalau dia signifikan, baru kita mengatakan dia signifikan. Ya. Nah, kemudian keterbatasan ini yang saya agak surprise juga ya, keterbatasan banyak banget, sampai 10 poin. Ya, jadi keterbatasan itu, Pak, keterbatasan itu adalah sesuatu yang terjadi pada saat kita mengolah data, mengumpulkan data, dan kita tidak bisa apa-apa gitu. Itu keterbatasan yang harus dipahami ketika membaca hasil. Itu kan misalnya seperti itu. Eh, kalau beberapa poin yang Bapak sampaikan di dalam keterbatasan, itu sebetulnya bukan keterbatasan. Jadi misalnya begini, dari 640 data yang diterima, hanya 545 data yang dapat digunakan. Nah, ini kenapa kok menjadi keterbatasan ya? Kan 545 itu sudah sesuai dengan perhitungan kan, Pak? Berapa sih yang harus kita berapa sampel yang kita butuhkan gitu kan? Jadi ini bukan keterbatasan. Jadi misalnya keterbatasan itu kurang dari perhitungan kita baru itu keterbatasan. Tapi kalau memang sudah mencukupi berarti ya bukan keterbatasan. Nah, kemudian Baik, Bu. juga nih, responden yang kurang memahami pernyataan dari setiap indikator yang ditanyakan pada kuesioner. Nah, pertanyaan saya, kan Bapak jelaskan dia di belakangnya, tetapi kendala ini sudah diatasi melalui komunikasi. Apakah Bapak berkomunikasi langsung dengan sekian banyak responden? Kan tidak ya, Pak ya. Mungkin ini bukan keterbatasan, Pak. Jadi keterbatasan tuh benar-benar yang Bapak tidak bisa apa-apakan. Misalnya, misalnya nih Pak ya, datanya kurang gitu ya. Tapi Bapak menyampaikan meskipun data kurang, tapi sudah mencakup semua misalnya. Kemudian lagi, katakan kita ada tuntutan normalitas misalnya ya. Misalnya ketika diuji normalitas datanya tidak hasil ujinya tidak normal, tapi bisa dikatakan ini bisa mewakili semua anggota populasi karena jumlah sampelnya sudah banyak. Misalnya seperti itu. Dan beberapa hal lagi lainnya yang menjadi poin di luar kemampuan kita sebagai peneliti. Tapi kalau misalnya kalimat ini ya kurang memahami, ya itu kan menjadi bumerang sendiri itu. Kalau Bapak sendiri sebagai peneliti meragukan respondennya, nah kita yang membaca juga, wah ini jangan-jangan hasilnya tidak bisa dipercaya gitu ya. Nah itu jangan hal-hal yang meragukan, Bapak meragukan penelitian ini muncul di sini, gitu ya. Nah demikian juga di di poin 4 misalnya ya, dimensi kebaruan pada variabel strategi hijau, yakni environmental leadership masih belum menunjukkan pengaruh. Nah, ini bukan keterbatasan ya. Keterbatasan itu betul-betul sesuatu yang di luar apa ya, di luar pembacaan hasil. Ini kan pembacaan hasil nomor 4 ini. Jadi nanti mohon dilihat lagi apa yang harus dituliskan di poin keterbatasan. Dan tentu jumlahnya tidak sebanyak ini. Gitu ya. Kemudian terakhir di implikasi penelitian. Nah, implikasi itu kan perlu dibaca lagi ya Pak, buku pedomannya. Implikasinya kepada siapa saja. Nah, itu dituliskan. Misalnya kepada pemerintah, bagaimana narasinya. Dan tentu saja dikaitkan dengan poin-poin yang signifikan. Karena itu akan memberikan implikasi pada pihak-pihak yang ingin kita memberikan kontribusi, gitu ya, baik itu pengambil kebijakan atau siapapun yang berkaitan dengan uh, disertasi ini, gitu ya. Itu saja saya rasa dari saya. Mudah-mudahan masukan-masukan ini bisa diperbaiki nanti untuk terbuka ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sekar. Terima kasih Saya Bu izin Sekar.
mau ditanggapi dulu Pak Nikolas atau bagaimana? Silakan. Izin Pak Murtanto, saya ada ingin konfirmasi ke Ibu Pak Sekar Nikolas, satu pertanyaan. ya Iya Pak Murtanto. silakan. Ya. Hmm. Bu Sekar, saya izin bertanya mengenai poin pembahasan yang harus memasukkan teori. Apakah dalam satu poin pembahasan itu bisa didukung lebih dari satu teori, Bu? Boleh, Pak, boleh kan Bapak. Tapi teorinya yang sudah Bapak gunakan ya di bab 2. Boleh. Boleh sekali. Oke, Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. ya. Terima kasih Pak Murtanto atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dulu ke Bu Lin ya. Bu Lin, monggo Bu Lin untuk Oke, memberikan terima kasih tanggapan. Ketua Sidang. Assalamualaikum. Selamat ya Mas Nikolas. Sampai kepada tahap sidang tertutup. Oke, dari awal, dari proposal tanggal 11 Oktober, saya lihat dari catatan saya 23 Oktober 2023 ya Mas Nikolas ya. Dan Iya, berproses Bu. sampai sekarang, Mas Nikolas sudah banyak kemajuan, saya lihat. Di sini ada beberapa poin, mungkin poinnya tadi saya udah catat beberapa poin dan saya udah berikan masukan di Bitly yang telah disediakan. Tapi ini poin-poinnya saya bacakan juga ke Pak Nikolas. Satu, ikuti pedoman penulisan disertasi yang berlaku. Terus ada typo, kata pengantar dan lain-lain tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dokter Sekar. Yang kedua itu juga saya melihat ada narasi DGP dan Mas Nikolas belum menarasikan data DGP ini untuk apa? Kenapa nggak saya tidak melihat juga hubungan DGP ini seluruh dunia, tapi yang kita teliti sebenarnya di dalam negeri dan perusahaan-perusahaannya pun tidak semuanya dan hanya 20 berapa persen yang perusahaan publik gitu ya. Jadi harus Ya, kita narasikan, itu ditambahkan. Terus saya lihat di badan disertasi itu juga Mas Nikolas belum melampirkan kuesioner yang digunakan. Itu juga harus dilampirkan ya, ditambahkan. Terus selanjutnya hasil uji statistik juga dilampirkan supaya kami penguji juga bisa melihat nih hasil uji statistiknya bagaimana, gitu ya. Itu masukan-masukannya. Terus nanti coba juga Mas Nikolas cek lagi hipotesa di halaman 167 sampai 169 itu sebenarnya untuk lebih memudahkan juga bisa dibikinkan tabelnya. Selanjutnya ada sampel penelitian Mas Nikolas untuk di dalam abstrak. Itu kan abstrak tadi banyak banget dan udah ada beberapa saran dari Bu Dokter Sekar. Ada yang harus sebenarnya kalau kita bikin di satu perusahaan itu yang material saja yang kita masukkan. Itu kan ada 5 poin ya kalau nggak salah di dalam abstraknya ya. Tapi abstraknya itu seperti curhat gitu loh. Padahal di abstrak itu harusnya yang penting-penting kita masukkan atau yang material-material informasinya kita masukkan. Misalnya perusahaan yang kita gunakan perusahaan apa gitu. Itu harus jelas. Itu saya belum melihat di abstraknya ya. Itu boleh ditambahkan juga. Terus tadi juga kalau misalnya saya lihat di bab 2 itu kan dari kemarin kita sudah bahas teori-teori yang Mas Nikolas sampaikan di dalam bab 2 ya. Itu pun saya melihat tidak semua teori yang Mas Nikolas masukkan di bab 2 itu ada di pembahasan. Di pembahasan pada saat di bab 4-nya. Itu sudah ditambahkan dan boleh dari teori yang ada di pembahasan itu kita bisa memperkuat hasil penelitian kita dengan teori yang kita state di bab 2 itu. Terus deskripsi data yang sudah diuraikan, itu kan Mas Nikola sudah bagus tuh bikin deskripsi datanya, ya kan? Tapi di ya. deskripsi data saya juga tidak menemukan alasan kenapa deskripsi data ini di hasil penelitiannya itu nggak dihubungkan. Padahal kalau dihubungkan itu akan terjawab kenapa dia tidak signifikan, gitu loh Mas Nikolas. Jadi mungkin hampir sama dengan Bu Dokter Sekar tadi, karena kalau kita lihat keterkaitan antara bab 2 kita dengan hasil uji statistik kita dengan pembahasan yang kita lakukan. Itu ya. Jadi kalau misalnya Mas Nikola sebenarnya udah dapat nih deskripsi datanya seperti ini gitu kan?
Karena perusahaan itu tidak semuanya listed, hanya berapa persen yang listed gitu kan. Karena emang dari kuesioner kita itu yang seperti yang di bab abstraknya Mas Nicholas juga menerangkan kalau misalnya pengetahuan itu kan juga ada tuh ya. Ya, Ya, itu juga ya. diinikan. Saya yakin Mas Nicholas sudah sampai kepada berulang-ulang melihatnya sehingga ini bisa memperkuat hasil pembahasan yang ada di bab 4 kita, gitu ya. Terus ada kata-kata juga kalau tidak berpengaruh, tidak usah kata positifnya itu dihilangkan sama dengan Bu Dokter Sekar. Terus saya mau tanya nih sama Mas Nicholas karena ini adalah ujian ya. Pertanyaannya itu untuk teori yang Mas Nicholas pakai di dalam disertasi ini untuk hipotesa ke-6. Boleh Mas Nicholas terangkan ke saya? Lihat hipotesa ke-6. Teori yang dipakai apa? Teori pemrosesan informasi, Bu. Oke, itu boleh diberikan alasannya dan dihubungkan dengan dia bisa memperkuat nggak dengan strategi hijau dan kinerja bisnis yang ada? Baik, Bu. Izin untuk menjelaskan itu. Silahkan. Pertama, saya menjelaskan teori pemrosesan informasi terlebih dahulu, bahwa teori ini mengatakan bahwa sebuah organisasi, yaitu sebuah sistem ekonomi sosial yang terbuka, itu dapat mencapai kinerja yang unggul dengan meningkatkan kemampuan pemrosesan informasi untuk meningkatkan kualitas informasinya. Sehubungan dengan hipotesis ke-6 yang menunjukkan strategi hijau memperkuat pengaruh positif sistem informasi hijau terhadap kinerja bisnis. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dengan adanya strategi penerapan teknologi informasi yang baik dan disinergikan dengan visi misi bisnis dari suatu perusahaan, ketika dua hal ini saling mendukung, maka itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan teknologi ini jelas memang pada tahap awal memerlukan biaya yang sangat besar, tetapi jika ini dilanjutkan terus, dikarenakan prinsip kita adalah going concern, itu akan berlaku cukup lama, bahkan kalau bisa untuk selama-lamanya, sehingga penerapan teknologi bisa meningkatkan kinerja ini dalam jangka yang panjang, dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih, Bu. Oke, jadi kalau misalnya Mas Nicholas melihat strategi bagian dari inovasi enggak? Strategi lebih tepatnya kalau dari pendapat peneliti itu strategi mendukung inovasi. Oke, strategi itu mendukung inovasi. Kalau misalnya variabel X-nya Mas Nicholas ada inovasi, tapi tidak berhubungan dengan variabel Y-nya Mas, ya kan? Kinerja, Ya, tapi strategi itu katanya bahagian. Itu gimana? Bisa nggak dijelaskan? kalau kita berbicara inovasi, itu ada inovasi proses dan inovasi produk, Bu. Oke, Itu bagaimana proses kita memproduksi, memberikan nilai tambah lebih kepada suatu produk. Nah, sedangkan kalau kita membahas strategi itu adalah bagaimana cara untuk mencapai tujuan atau visi misi dari perusahaannya. Sehingga saya sebagai peneliti mengatakan strategi ini bisa mendukung inovasi, itu dikarenakan dengan strategi yang tepat dan didukung dengan inovasi perusahaan yang baik, itu seharusnya bisa meningkatkan kinerja bisnis perusahaan. oke. Jadi going concern-nya dapat gitu ya? Iya, Bu, untuk keberlanjutannya juga ada. Oke, apa implikasi dari penelitian ini? Kalau Mas Implikasi, Nicholas ya, hubungkan dengan hipotesa yang ke-6 ini. Kan dia hipotesa diterima ke-6, nih. betul, Bu. Oke, izin untuk menjawab, Bu. Oke, Untuk hipotesis ke-6 yang berbunyi strategi hijau memperkuat pengaruh positif sistem informasi hijau terhadap kinerja bisnis. Ini karena integrasi strategi dengan sistem informasi membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Maka implikasinya perusahaan sudah bisa menerapkan otomatisasi dan optimalisasi sumber daya yang dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Penerapan strategi yang diperkuat oleh sistem juga membantu perusahaan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Pemantauan oleh sistem ini dapat menjaga konsumsi energi, mengatur pengelolaan limbah yang lebih baik,
dan mengarah pada praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan, Bu. Itu untuk implikasi perusahaan. Kalau untuk pemerintah, implikasinya apa? Kalau Mas Nikolas hubungkan. Baik, implikasi untuk pemerintah, ini kita bisa mendukung dengan pengembangan infrastruktur, karena dari hasil penelitian menunjukkan sistem informasi yang memperkuat, maka ini kan menjadi suatu hal yang positif. Dan kalau pemerintah dapat mendukung dan meningkatkan infrastruktur di bidang sistem informasi ini dan bisa juga dinikmati oleh banyak perusahaan, ini tentunya akan dapat mendukung kinerja perusahaan juga. Harusnya bagi regulator itu membuat apa misalnya mandatori satu peraturan bagaimana suatu perusahaan itu bisa menerapkan strategi hijau. Jadi ada nggak hanya strategi tapi ada strategi hijaunya. Jadi mungkin akan ada regulasi-regulasi yang dikeluarkan terhadap strategi hijaunya gitu. Misalnya kayak Sri Kahati gitu ya. Itu kan saham dalam bentuk apa yang green bond gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya perusahaan itu diarahkan ke sana dan bisa misalnya comply secara regulator, ya dia akan sustain kok gitu. Walaupun di ini kan biaya awalnya yang seperti Mas Nikolas bilang lebih apa lebih besar di awal gitu ya. Tapi secara efisiensi dalam waktu jangka yang lama ini akan sangat bermanfaat. Oke, yang terakhir Mas Nikolas. Mas Nikolas sudah melakukan wawancara dengan ini karena terakhir saya ini kan untuk pembahasannya. Saya ada wawancara ke beberapa manajer yang di industri Oke, sudah di ditambahkan di pembahasannya. belum semua, Bu. Mohon maaf, Bu. Tambahkan ya, tambahkan Ya. karena hasil wawancara ini akan memperkaya disertasinya Mas Nikolas, di mana disertasi ini dari 6 hipotesa kan yang diterima sebenarnya cuma 2 gitu ya? Satu yang diterima, Bu. Satu yang diterima gitu ya? Ya, Ya, itu ya. pasti ada reasonnya kan? Jadi reason ini yang bisa memperkuat gitu loh, ya? Baik, Oke, Bu. selamat ya. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Pak Dr. Murtanto. Terima kasih, itu saja Pak dari saya. Baik, terima kasih, Rin, Chris. Mas Nikola sudah dicatat semua ya, apa yang Sudah, disampaikan Pak. Bu Sekar, Bu Lin ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Suara saya masih kedengaran, Mas Nikola? Masih terdengar, Pak. Oh, baik. Dari saya, sebenarnya masih ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Bu Sekar, Bu Lin ya. Jadi karena tadi hipotesisnya cuma satu ya. Eh, itu kalau saya berpikiran apa karena data yang diperoleh ya, karena tadi kan respondennya cuma satu manajer gitu ya Mas ya. Iya, Pak. Nah, dan apakah Kalau itu yang menjadi suatu, kalau dari basis data yang Mas kumpulkan bagaimana respon dari satu manajer itu sebenarnya dari masing-masing variabel lah. kalau dari yang sudah dikumpulkan, dari tabulasi yang sudah saya lakukan, Pak, para manajer ada memberikan tanggapan di angka 4, 5, dan 6, Pak. Secara dominan seperti itu. Saya menggunakan skala Likert-nya 6, Pak. Jadi Ya, seharusnya tanggapannya itu sudah cukup baik ya. kalau dari deskriptifnya. Tapi secara di rata-rata masing-masing variabel ada eh, di di range berapa nilainya? Di range 4, lebih, Pak. 4 ya, makanya harusnya 4 di atas 4 ya, tapi masih moderate ya karena range-nya kan sampai 6 ya. Iya, Pak. Nah, mungkin itu eh, menjadi suatu apa ya eh, keterbatasan ya karena hanya satu manajer kan belum tentu manajer yang mengisi itu sudah pas atau bahkan sudah paham atau belum terkait dengan eh, topik disertasi ini dari kuesioner-kuesioner yang disampaikan. Apakah ada indikasi seperti itu? Kalau Ada yang dari saya demografi lihat, manajernya nggak? demografi manajer 86% itu sudah sarjana, Pak. Terus bidangnya gitu, ya bidang manajer bidang apa gitu?
40% operasional, 14% keuangan, 11% produksi, Pak. Oke. Nah, berarti kan masih ini ya, eh, ada kemungkinan bisa dieksplorasi untuk manajer bidang-bidang lain ya, gitu ya. Baik, Pak. Oke. Nah, sama tadi tambahan dari apa yang disampaikan Bu Lin, kalau memang sudah itu ada tambahan wawancara, itu bisa untuk menambahkan analisis ya. Karena waktu itu kan sudah disampaikan supaya ada dilakukan wawancara. Ya. Demikian juga sama yang di statistik deskripsinya tolong dieksplorasi dan nanti dimanfaatkan untuk mendukung pembahasan uji hipotesis ya Mas Nicholas ya. Baik, Pak. Dan yang terakhir yang tadi implikasinya juga sama, implikasi untuk regulasinya bagaimana ya. Kayak regulasi di prakteknya ya. Ya, baik, Pak. Mohon maaf. Tadi ya, Pak Nurtanto. Ya, halo. Ya, Ya, halo, implikasi Pak. praktis untuk ini Mas. Regulasinya, kemudian ke pengembangan praktek bisnis gitu ya. Oh, Tolong baik, Pak. ditambahkan. Baik, Pak. Ya, itu aja tambahan dari saya Mas Nicholas ya. Seperti yang sudah banyak disampaikan tuh Sekada. Baik, terima kasih, Oke, Pak Nurtanto. selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Ivon. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Murtanto sebagai Ketua Sidang. Selamat dulu ya kepada Nicholas ya, karena sudah berjuang ya dari bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang. Jadi mencari data itu tidak mudah ya. Nah, memang betul ada keterbatasan di data ya. Tapi yang dibahas itu agak beda, Nicholas ya. Jadi Ya, antara Bu. lain itu misalnya ini data yang related dengan ada pertanyaan sudah memahami atau sudah menerapkan atau belum menerapkan ya. Iya, Bu. Nah, itu coba dipakai. Datanya yang belum menerapkan berapa? Yang menerapkan, yang sudah mengadopsi ya, Bu. Kalau di sini mau mengadopsi 37%, yang sudah Iya, mengadopsi 34%. betul, tapi kan masih mau kan? Kalau kita Masih bilang mau. mau mengadopsi itu kan berarti memang ada motivasi untuk melaksanakan, tetapi belum. Nah, itu kalau di total jumlahnya itu more than 50%. Itu Iya, bisa dijadikan keterbatasan. Ya, baik, Bu. jadi kalau yang mengadopsi itu sudah mengadopsi itu banyak, ada kemungkinan strategi hijau tadi ya, green strategy itu bisa mendukung ketiga variabel yang independen ya, bukan cuma hanya satu aja. Ya, ya kan hipotesanya yang diterima kan cuma satu tuh. Ya itu yang perlu dijelaskan. Kemudian perusahaannya. Coba lihat di tabel 49, karakteristik responden, jumlah karyawan. Iya, Bu. Jumlah karyawan yang di bawah 50 orang kan ada 106. Terus yang 51 sampai 100 itu 163. Itu kan mestinya small ya yang 51. Kalau 50 itu kan mikro. Iya, Terus yang 101 itu adalah medium. Betul? betul, Bu. Nah, sedangkan yang 151 sampai dengan lebih dari 250 itu kan ada. Nah, jadi kalau dijumlah itu yang mikro, yang small, dan yang medium itu totalnya 352.
Nah, 352 itu lebih dari 50%. Maka dari Ya, Bu. itu, yang namanya inovasi itu sama mereka masih agak berat dilaksanakan. Karena mereka tujuannya hanya baru going concern. Betul yang dikatakan oleh Bulin. Mereka kepinginnya survive dulu. Kalau mereka sudah survive, baru mereka melakukan inovasi. Ya, Ya, Bu. ya, jadi paham ya. Jadi itu jawabannya. Nanti dimasukkan sebagai keterbatasan. Ya, Baik, Bu. oke. Kemudian memang tadi yang dikatakan Bu Sekar itu ada yang paham, tidak paham toh. Yang paham 305. Terus yang kurang paham itu 240. Memang kalau dibilang ini hampir 50%, lebih sedikit itu yang paham, tapi yang kurang paham itu juga cukup banyak. Makanya hasilnya juga menjadi kurang bagus ya. Tidak apa-apa, ini kita justru balik bahwa kalau kita tidak berani meneliti perusahaan yang kecil, bagaimana dia melakukan inovasi, maka otomatis kita sampai sekarang pun tidak ada yang tahu bahwa perusahaan kecil itu masih perlu dibina. Nah, dengan cara ini kontribusinya Nicholas itu terhadap implikasi untuk government itu menekankan kepada yang perusahaan kecil dan menengah ya sesuai dengan yang ada di sini itu untuk memberikan training atau mungkin memberikan apa ya peraturan bahwa mereka-mereka ini sebaiknya itu melakukan adanya inovasi. Nah, tapi tentunya kalau perusahaan masih kecil tidak punya duit melakukan training ya. Harusnya itu Ya, adalah perusahaan besar. Malah kamu singgung mengenai PKM. PKM dari universitas itu diarahkan ke perusahaan yang mikro sama perusahaan yang menengah, sehingga dengan demikian itu banyak yang benar-benar para edukator itu memberikan bantuan kepada mereka orang kecil. Ya, karena mereka tidak punya duit begitu untuk melakukan inovasi dan mereka memiliki pemikiran untuk inovasi itu juga masih kecil lah begitu. Karena tujuannya hanya untuk survive. Ya, jadi itu dicatat ya. Oke, baik, Bu. kemudian benar-benar limitation itu ya tadi itu ada perusahaan dagangnya 295, sedangkan manufakturnya 250. Ini mungkin kita lengah ya, tidak apa-apa itu sebagai salah satu masukan. Limitation ya, karena kita share kuesioner itu kan kita nggak tahu ya sampai di mana mereka itu mengisi dan termasuk yang manufaktur itu ada berapa, nah yang dagang ada berapa begitu ya. Oke, kemudian kalau tadi yang dari Bu Lin ya, yang related swasta dalam negeri itu 422. Sebetulnya justru swasta dalam negeri itu mendukung yang adanya inovasi, tapi ya itu tadi, karena sebagian besar itu adalah perusahaan yang belum mengadopsi dan masih mau mengadopsi, itu satu. Kemudian yang kedua, dia karyawan, jadi mikro, small, dan medium enterprise ya. Nah, itu yang menjadi jawaban kenapa kok hipotesanya itu cuma satu yang diterima. Nah, sekarang justru kita tahu bahwa yang ditolak itu ada 5 ya, berarti kan? Ya, Bu. Nah, karena 5 yang ditolak itu kamu jadikan kontribusi. Bukan sebagai kelemahan, tapi justru kontribusi. Jadi dengan kita melakukan penelitian kepada perusahaan kecil, mikro, dan menengah, kita jadi tahu bahwa masih banyak kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dengan level size perusahaan yang seperti itu sehingga sangat-sangat membutuhkan bantuan. Ya, nah jadi itu adalah informasi untuk regulator. Baik, Bu. Ya, jadi dia jadikan kontribusi ya. Ya, kontribusi, Bu. Ya.
Mungkin dari, oh ya juga ini, di sensitivitas itu belum dibandingkan instrumen lama dan baru. Kamu memang sudah mengerjakan tapi dalam 2 tabel, ya terpisah. Itu kalau bisa dalam 1 tabel, kemudian dilihat ya R kuadratnya itu berapa. Baik, Bu. Terus cuman penulisan aja, itu tabel ekspansi kalau bisa 1 halaman. Jangan terpecah halaman misalnya 43, tapi kemudian berikutnya halaman 44. Nah, kita tidak bisa ngelihat keseluruhan. Ya, itu yang perlu diperbaikin untuk penulisan aja. Baik, Bu. Ya, nanti kita bahas sama-sama ya yang tadi sudah dikomentarin. Ya, kita akan Zoom bersama dengan Prof. Eti. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Purtanto sebagai ketua. Baik. Terima kasih Bu Ipon. Eh, Selanjutnya kami persilakan Prof. Eti. Terima kasih. Oh, ya, jadi Nicholas ya, masukan-masukan tadi bagus semuanya ya. Ya, pada prinsipnya disertasinya sih sudah oke. Cuman selalu akan ada masukan-masukan ya Pak Nicholas. Jadi masukan-masukan itu tadi saya dengarkan segera diperbaiki ya, biar nanti pada saat ujian terbuka itu sudah smooth ya Pak. Halo. Ya, Prof. Iya ya. Nah, kemudian juga Pak Nicholas itu jangan sampai patah semangat dengan adanya masukan-masukan semuanya tadi ya. Karena sampai ujian terbuka pun bahkan Pak Nicholas nanti kalau sudah selesai terbuka harus membaca ulang itu pasti juga akan merasa oh kurang ini kurang itu begitu ya Pak ya. Oh ini kok ya dulu nggak begini nggak begitu. Jadi itu adalah proses yang wajar ya. Nggak akan pernah ada yang sempurna ya. Jadi saya sepakat untuk semua nanti diperbaiki, kita bimbingan lagi dalam waktu 3 hari ya Pak. Itu Baik, Prof. omongan 3 hari nanti sudah diperbaiki semuanya secepatnya ya. Terus nanti bimbingan lagi ya. Kemudian baru persiapan untuk sidang terbuka ya. Oke. Ya, Prof. Demikian dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Dr. Murtanto. Nganu Oke, nilai terima ya Pak kasih. ya. Oh, Berarti Mbak Wici Iya, baik, Pak. kompilasi dulu nilainya. Kita break dulu ya Pak Nicholas ya. Sudah Mbak Wici? Sudah di WA, Pak. Oh ya ya oke. Nah, lihat dulu. Bentar. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wici.
Mas Nikolas, kita sampaikan untuk hasil sidang tertutup hari ini ya. Tadi beberapa masukan dari seluruh penguji, kemudian promotor, tolong nanti segera direspon untuk perbaikannya ya. Oke, dari penilaian seluruh tim ya, tim penguji hari ini, alhamdulillah Mas Niskolas Renaldo lulus untuk sidang tertutup ya. Nilainya 92. Nah, oke, selamat ya. Selamat dan Ya, sukses. terima kasih. Satu tahapan lagi untuk masuk ke sidang terbuka. Oke, Terima kasih terima banyak kasih Pak Dr. semuanya. Ya, terima kasih Prof. Betty, Bu Ivon, Bu Sekar, Bu Lin, Mbak Wiji, dan tim Sekretariat S3 Akuntansi. Terima Oke, selamat. kasih Pak Kasih Mur Pak Nurtanto. dan para penguji ya, Terima dan kasih Prof. Mas Nikolas ya. Selamat, sukses. Saya Terima kasih, saya Prof. sampaikan tadi ya. Jadi perbaikan-perbaikan itu kelihatannya kan banyak ya, kelihatannya harus jadi kamu tegang, tapi sebetulnya itu semua adalah hanya untuk meningkatkan kualitas. Tidak ada niatan untuk menggagalkan atau menjatuhkan. Ya, itu harus dipegang, disampaikan ke teman-temannya ya, Mas Nikolas Iya. ya. Ya, ya, sehingga terbuktikan Mas Nikolas bisa lulus dengan nilai sangat memuaskan ya, nilai A. Selamat Iya. sukses ya. Terima kasih para penguji dan co-promotor ya yang bekerja bareng dengan saya ya, Bu Dr. Sekar. Demikian saya kembalikan ke Pak Dr. Murtanto. Ya. Baik, terima kasih. Saya tutup untuk sidang tertutup atas nama Nicholas Rinaldo. Selamat dan sukses ya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Izin kasih. keluar ya. Iya. Terima kasih Pak Murtanto. Ya, Prof. Sama. Sehat. Alhamdulillah sehat, Prof. Ya. Sehat semua ya. Ya, Bu Dr. Ivon. Ya. Tadi nggak Terima ketemu, kasih. nggak di ruangan ya, Bu Dr. Ivon. Tadi. Aku jadi MC. Recording stopped. MC tadi habis rapat senat di universitas. Oh iya. Iya. Ya wis. Sampai Dah ketemu ya. lagi, Dok. Sampai ketemu. Heeh. Terima kasih Prof. Ekti. Terima kasih Pak Dr. Murtanto. Ya, oke. Bu Dr. Sekar. Terima kasih Bu Dr. Ivon. Ya. Saya Tetap sangat berterima kasih atas ya. waktunya. Saya mohon izin untuk live. Terima kasih. Selamat sore, Prof.